Pernah kepikiran nggak gimana sih hubungan antara kesehatan lingkungan dengan pembangunan ekonomi? Keduanya ini punya hubungan yang rumit banget, tapi sangat menentukan. Ini adalah hubungan yang membentuk nasib jutaan orang di seluruh dunia, dan dalam pembahasan ini, kita akan bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke datanya. Angka ini luar biasa penting. Lebih dari separuh populasi pekerja di negara berkembang itu bergantung langsung pada lingkungan buat hidup. Entah itu dari pertanian, perikanan, kehutanan, atau peternakan. Ketergantungan mereka itu mutlak. Nah, disinilah letak anehnya kan? Ini pertanyaan yang jadi inti dari analisis kita. Kalau kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada lingkungan, kok kita malah lihat kerusakan di mana-mana? Yuk kita coba cari tahu alasannya. Kita masuk ke bagian pertama. Biar gampang ngertinya, anggap aja masalah ini kayak sebuah perangkap. Atau sebuah lingkaran setan yang muter terus dan susah banget buat diputusin. Jadi gimana sih lingkaran setan ini bekerja? Gini, logikanya simpel sebenarnya. Kemiskinan itu memaksa orang untuk mikirin gimana caranya bisa makan hari ini. Mereka terpaksa ambil keputusan jangka pendek, kayak nebang pohon lebih banyak buat dijual. Tapi kerusakan lingkungan yang terjadi justru bikin hidup mereka makin susah di masa depan. Dan kemiskinan itu jadi makin dalam. Terus gimana dong jalan keluarnya? Jawabannya ada di konsep yang mungkin udah sering kita dengar, pembangunan berkelanjutan. Ini bukan cuma soal ekonomi tumbuh, tapi gimana tumbuhnya itu cerdas, berkualitas, dan bisa bertahan lama. Definisi yang paling terkenal mungkin yang ini, dan ini benar-benar kena banget. Intinya soal keseimbangan. Gimana caranya kita memenuhi kebutuhan kita hari ini, tapi nggak ngerampas hak anak cucu kita untuk memenuhi kebutuhan mereka nanti. Artinya gini, waktu kita ngerusak alam, kita itu sebenarnya lagi narik tabungan masa depan negara. Coba dibayangin, modal lingkungan ini sama pentingnya kayak pabrik atau jalan tol. Keduanya itu krusial buat kemakmuran jangka panjang kita. Oke, teori cukup. Sekarang biar lebih kebayang, kita lihat langsung di mana lingkaran ini terjadi di kehidupan nyata. Karena cerita-cerita inilah yang benar-benar nunjukin realitas di lapangan. Di sini ada dua contoh. Kelihatannya beda. Satu di Afrika, satu di Amazon. Tapi coba perhatiin, ujung-ujungnya sama. Di Afrika, karena kayu bakar makin langka, tanah jadi gundul, erosi, dan akhirnya jadi gurun. Di Amazon, sistem tebang bakar bikin tanah cepat miskin nutrisi. Jadi petani terpaksa buka hutan lagi lebih dalam. Polanya beda, tapi hasilnya sama. Lingkungan rusak, dan mereka makin terperangkap dalam kemiskinan. Nah, cerita tadi itu bukan cuma soal, wah kasihan ya nasibnya buruk. Enggak, di baliknya ada logika ekonomi mendasar yang mendorong perilaku ini. Mari kita lihat apa itu. Jadi, inti masalahnya itu seringkali ada pada apa yang disebut sumber daya milik bersama. Bayangin aja sebuah padang rumput atau hutan yang bisa dipakai sama semua orang di desa tanpa ada aturan yang jelas. Bebas aja gitu. Dan ini membawa kita ke konsep terkenal, tragedi milik bersama. Logikanya gini, dan ini penting banget. Setiap petani mikir, kalau saya nambah satu sapi lagi, untungnya buat saya sendiri. Tapi kerusakannya kan ditanggung bareng-bareng. Masalahnya, semua orang mikir begitu. Akhirnya, padang rumputnya hancur buat semua. Kepentingan pribadi jangka pendek mengalahkan kelestarian jangka panjang. Oke, tadi kita udah lihat contoh-contoh di level desa ya kan? Sekarang coba kita zoom out. Apa yang terjadi kalau semua lingkaran setan kecil ini digabungin? Efeknya ternyata nggak cuma lokal, tapi jadi krisis global. Dan ternyata dampaknya itu, wow, masif banget. Deforestasi yang seringkali akarnya ya dari kemiskinan tadi, ternyata nyumbang 20% dari seluruh emisi gas rumah kaca global. Itu kontribusi yang gede banget loh untuk perubahan iklim. Dan disinilah ironi yang paling menyakitkan. Negara-negara yang secara historis paling sedikit berdosa dalam menyebabkan perubahan iklim, justru mereka yang bakal paling parah kena dampaknya. Mulai dari kekeringan panjang, banjir bandang, sampai badai yang makin ekstrim. Kalau mau lihat bukti paling nyata, paling dramatis, kita nggak perlu jauh-jauh. Cukup lihat satu pulau yang dihuni dua negara, Haiti dan Republik Dominika. Nasib mereka bagai langit dan bumi. Republik Dominika dengan tutupan hutan 25 kali lebih luas, nggak cuma jauh lebih kaya, tapi juga jauh lebih kuat menghadapi bencana. Waktu badai yang sama menghantam mereka, korban jiwa di Haiti 100 kali lipat lebih banyak. Ini bukti nyata, kalau lingkungan yang sehat itu adalah jaring pengaman ekonomi. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat betapa rumitnya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana solusinya?
Gimana caranya kita mutusin rantai ini dan mengubahnya jadi sesuatu yang positif? Untuk negara berkembang sendiri, ada beberapa hal kunci yang bisa dilakuin. Misalnya dengan ngasih kepastian hak milik tanah. Kalau orang punya surat tanah, mereka pasti lebih termotivasi buat ngejaga lahannya. Atau dengan memberdayakan perempuan, yang seringkali jadi pengelola utama sumber daya keluarga, kita bisa mendorong praktik yang lebih lestari dari level paling bawah. Tapi, ini bukan cuma PR-nya negara berkembang aja. Negara maju juga punya peran yang gede banget. Kebijakan perdagangan yang lebih adil atau program keringanan utang bisa ngasih ruang napas buat negara miskin berinvestasi di lingkungan. Dan yang gak kalah penting, mereka juga harus ngaca, karena mengurangi tingkat konsumsi yang super tinggi di negara maju itu bagian penting dari solusi global. Jadi tujuan lahirnya itu, ya ini. Kita mau menciptakan lingkaran bajik, bukan lagi lingkaran setan. Sebuah siklus positif di mana melindungi lingkungan dan ngurangi kemiskinan itu jalan bareng, saling dukung, dan saling memperkuat satu sama lain. Coba kita lihat lagi grafik ini, perbandingan Haiti dan Republik Dominika. Kesenjangan pendapatan yang luar biasa ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pilihan kebijakan yang berbeda selama puluhan tahun, termasuk kebijakan lingkungan. Ini bukti nyata betapa besar pertaruhan di balik pilihan-pilihan yang kita buat. Dan ini mungkin jadi poin terpenting dari semua ini. Pembangunan berkelanjutan itu bukan pilihan antara mau ekonomi atau mau lingkungan. Bukan. Menganggap keduanya terpisah itu kesalahan fatal. Melindungi planet kita adalah syarat utama untuk kemajuan manusia yang langgeng. Nah, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Tujuannya sih jelas, kita tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, apakah sistem ekonomi global kita sekarang ini benar-benar dirancang untuk menghargai planet kita? Itu tantangan besar yang kita semua hadapi bersama. Terima kasih sudah menyimak.